Pembunuhan Saudara, karya Franz Kafka. Sudah dipastikan bahwa pembunuhan terjadi seperti ini. Menjelang pukul 9 malam, pada suatu malam terang bulan, Shma, sang pembunuh, menunggu di pojok jalan di mana Tuan Weze, sang korban, harus berbelok dari jalan di mana kantornya berada ke jalan di tempat tinggalnya. Udara malam yang dingin cukup membuat orang membeku. Namun Shma hanya mengenakan sepasang pakaian biru yang tipis. Bahkan jasnya tidak dikancingkan. Ia tidak merasa dingin karena terus bergerak. Senjata pembunuh, separuh bayonet, separuh pisau dapur, digenggam erat di tangannya dan tidak disembunyikan. Ia memeriksanya di bawah cahaya bulan. Bilahnya berkilat. Namun Shma merasa tidak cukup. Ia memukulkannya ke bata jalanan, membuat percikan api berterbangan. Menyesalinya mungkin. Dan untuk memperbaiki kerusakan itu, ia menggosokkan pisau itu kepada sol sepatunya, seperti menggesek biola. Kemudian berdiri dengan satu kaki, Shma membungkukkan kepalanya. Ia mendengarkan suara pisau yang digesekkan dengan sepatunya itu. Dan pada saat bersamaan, ia memasang telinganya untuk mendengar bunyi yang penting di jalan samping itu. Mengapa Palas, orang yang tidak jelas pekerjaannya, membiarkan hal ini terjadi ketika ia memperhatikan dari dekat dari jendelanya di lantai 2? Cobalah menduga watak manusia. Dengan kerah ditegakkan dan pakaian tidur membalut tubuhnya yang besar, ia memandang ke bawah, menggoyang-goyangkan kepalanya. Lima rumah di dekatnya berhadapan diagonal di seberang jalan, dengan bulu rubah di atas gaun malamnya. Nyonya Weze menunggu-nunggu suaminya yang tidak biasa pulang selarut ini. Akhirnya, bel pintu kantor Tuan Weze berdering. Terlalu keras bagi sebuah bel pintu. Suaranya terdengar melintasi kota, seakan-akan mampu sampai ke surga. Dan Tuan Weze, pekerja malam yang giat, masih belum terlihat dari jalan ini. Kedatangannya baru ditandai dengan suara bel. Bergerak keluar tiba-tiba dari kantornya. Dan saat itu juga, jalanan mulai mengetuk-ngetuk langkahnya yang tenang. Palas jauh melongok keluar. Ia tidak boleh melewatkan satu kejadian pun. Nyonya Weze yang terhibur mendengar suara bunyi bel tersebut menutup jendelanya dengan ribut. Namun Shma berlutut. Ia menekankan bagian lain dari tubuhnya tidak terbuka. Hanya wajah dan tangannya pada tembok bata di situ. Di mana semua membeku, Shma merasa hangat.
Tepat pada pembatas yang membagi dua jalan itu, Tuan Weze berhenti. Bertopang pada jalan di depannya dengan tongkatnya. Terlalu bertingkah. Langit malam telah menarik hatinya dengan warna-warnanya yang biru gelap dan keemasan. Tidak curiga ia merenungkannya. Tidak curiga ia mengusap ke belakang rambut di bawah topi yang diangkatnya. Tidak ada tanda-tanda yang memperingatkan apa yang akan terjadi ke depannya. Segalanya biasa saja. Semua berada di tempat seperti biasanya. Cukup masuk akal mengingat semua ini. Tuan Weze berjalan kembali. Namun ia sedang berjalan menuju pisau Shma. Weze! Teriak Shma sambil berdiri di ujung kakinya. Lengannya terjulur ke depan, pisaunya berkilat karena tajamnya. Weze! Yulia menunggumu dalam kesia-siaan! Dan di tangan Shma, pisau itu menyobek kerongkongannya dari kanan kemudian dari kiri. Kemudian akhirnya tertancap dalam-dalam di perutnya. Seperti air yang muncrat dari selang robek terbuka, suara itu dihasilkan Tuan Weze. Selesai, kata Shma, dan ia melemparkan pisaunya yang berat digenangi darah ke depan rumah terdekat. Oh, bahagianya membunuh. Kegairahan menumpahkan darah orang lain yang memuncak. Melegakan. Weze, kamu burung malam tua. Seorang sahabat, teman minum. Sekarang kamu kehabisan darah dalam kegelapan di jalanan ini. Mengapa kamu tidak menjadi kantung darah saja agar aku dapat melumatkanmu dan membuatmu menghilang dengan sempurna? Belum semuanya telah terpenuhi. Tidak setiap mimpi yang berkembang menjadi nyata. Berat tubuhmu yang padat tetap saja terbaring di sini. Sekarang kedap terhadap setiap tendangan. Apakah artinya pertanyaan tanpa kata yang kamu ajukan? Pintu ganda rumah Palas terbuka keras. Ia berdiri di ambang pintu, menahan semua gelombang racun dalam tubuhnya. Shma! Shma! Semuanya telah diperhatikan. Tidak ada yang terlewat satupun. Palas dan Shma saling berpandangan. Palas merasa puas. Sedangkan Shma tidak dapat menyimpulkan apa-apa. Nyonya Weze datang berlari-lari keluar rumah, diiringi kerumunan orang di kanan kirinya. Wajahnya menjadi tua karena dipenuhi ketakutan. Mantel bulunya terbuka. Ia melemparkan dirinya ke Tuan Weze. Tubuhnya yang dalam gaun malam menjadi milik suaminya. Sedangkan mantel bulunya yang menutupi keduanya seperti rumput menutupi kuburan menjadi milik kerumunan. Shma berusaha keras menekan perasaan muaknya yang masih tersisa dan meletakkan mulutnya di bahu polisi. Yang kemudian dengan langkah ringan membawanya pergi.